Halo semuanya, kita lanjutkan ya video kita yang selanjutnya mengenai gangguan kepribadian. Oke, sekarang kita sudah masuk ke klaster B nih. Ya. Jadi kita tahu ya kalau klaster B itu terdiri dari antisosial, histrionik, borderline, dan narsisistik. Jadi ada 4 di klaster B ini. Mereka semua rata-rata itu dramatik, emosional, atau impulsif, dan eratik gitu. Jadi memang bisa dibilang B ini cara ingat ini adalah kepribadian yang sifatnya beda gitu. Bedanya beda dramatik ya. Nah, antisosial itu biasanya ciri khasnya adalah pola perilaku yang tidak menghormati dan melanggar hak orang lain. Kalau histrionik itu adalah pola perilaku mencari perhatian dan emosional berlebih. Kalau borderline itu pola ketidakstabilan relasi interpersonal, citra diri, dan afek, serta impulsivitas yang bermakna. Kalau narsisistik itu adalah pola grandiositas. Grandiositas itu adalah merasa lebih dari orang lain, kebutuhan pujian, dan kurangnya empati. Jadi ada 4 ya. Nah, sekarang kita masuk ke antisosial dulu. Antisosial itu kalau menurut studi yang ada, prevalensi 12 bulannya itu kira-kira 0,2 sampai 3%. Dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, ini insidensinya meningkat pada kelompok pengguna alkohol. Jadi kalau misalnya kita ngumpulin orang-orang dengan gangguan penggunaan zat, terutama alkohol, itu 70% lebih itu biasanya ada antisosialnya. Kemudian pada populasi penjara ya, jadi kalau kita dalam satu penjara umum gitu, 75%-nya biasanya punya gangguan kepribadian antisosial. Kemudian kalau misalnya ada saudara dengan gangguan kepribadian antisosial, kemungkinan orang tersebut menjadi gangguan kepribadian antisosial itu menjadi 5 kali lipat ya. Jadi memang ini sangat dipengaruhi oleh keluarga. Nah, biasanya ditemukan pada lingkungan kumuh dan pada orang-orang yang tinggalnya berpindah gitu ya. Yang agak nomaden tapi tinggalnya bisa pindah-pindah. Nah, kecenderungannya itu biasanya dia manipulatif, mudah mengelabui, terampil menutupi kemarahannya. Jadi kalau pada terapis dia kayak biasa aja, tapi sebenarnya dia itu menutupin agar dia mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sering biasanya riwayat pelanggaran hukumnya banyak sebelumnya. Dan dia jago tuh membuat orang kagum. Jadi kalau kita first impression dia jago bikinnya. Makanya mereka tuh jago jadi conman gitu ya, jadi penipu-penipu yang pura-pura misalnya pengusaha apa mau beli ternyata akhirnya nipu. Nah itu mereka jago. Nah kriteria diagnosisnya itu minimal 3 ya. Yang pertama tidak bisa mengikuti norma sosial yang menjunjung tinggi perilaku taat hukum, yang ditandai dengan perilaku melanggar hukum berulang, keculasan yang ditandai dengan sering berbohong, penggunaan identitas palsu pada orang lain untuk keuntungan atau kesenangan pribadi. 3. Cenderung impulsif atau sulit berpikir jangka panjang. 4. Adanya iritabilitas dan agresivitas yang ditandai dengan perkelahian fisik dan penyerangan verbal. Cenderung ceroboh tanpa menimbang keselamatan diri atau orang lain. Perilakunya tidak bertanggung jawab yang konsisten ditandai dengan kegagalan berulang dalam mempertahankan kewajiban pekerjaan atau membayar kewajiban finansial. Tidak adanya rasa bersalah yang ditandai dengan reaksi biasa saja atau membuat alasan ketika melukai, menyinggung, atau mencuri dari orang lain. Jadi nggak minta maaf. Nah, biasanya kecenderungan gangguan perilaku ini sudah ada sebelum umur 15 tahun. Tapi memang kita baru bisa mendiagnosis seseorang itu gangguan kepribadian antisosial setelah pasiennya umur 18 tahun. Tapi memang salah satu syaratnya di kriteria diagnosis, sebelum 15 tahun udah kelihatan dia cenderung seperti ini. Ya, jadi memang kita mesti lihat riwayatnya sebelum 15 tahun. Nah ini minimal 3 ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kriteria ini. Jadi kalau kalian tahu, kalian mesti bedain ya ansos yang dimaksud oleh orang-orang dengan kepribadian antisosial. Soalnya kalau kepribadian antisosial ini sifatnya seperti ini, yang sering ada masalah gitu. Kalau ansos orang-orang kan biasanya mikirnya introvert. Jadi kalian setelah mengetahui hal ini, sebaiknya jangan berpikir seperti itu lagi. Beda ya antara ilmu psikiatri dengan
pemahaman orang-orang awam. Nah, diagnosis bandingnya yang pertama itu perilaku melanggar. Jadi perlu dibedakan seseorang itu melanggar suatu tindakan dan melakukan tindakan kriminal itu karena memang gangguan kepribadian antisosial atau memang dia melanggar aja gitu. Karena jangan disamaratakan, misalnya kalau dia melanggar berarti dia antisosial gitu. Tidak, belum tentu. Jadi kita mesti pastikan ini gimana. Kembali lagi kita balik ke kriteria diagnosis tadi. Terus gangguan penggunaan zat. Jadi kadang-kadang orang-orang yang lama menggunakan zat terus dia withdrawal, kadang-kadang bisa melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan obat yang dimaksudkan. Nah, itu mesti kita bedakan. Ini memang murni dari gangguan pengguna zatnya atau memang sebenarnya dari dulu dia sudah ada gangguan kepribadian antisosialnya. Ya, karena nanti penanganannya bisa berbeda. Kemudian, pastikan adakah gangguan kepribadian yang organik. Karena biasanya orang-orang dengan riwayat trauma kepala itu cenderung impulsif ya. Jadi memang ada penelitiannya juga kalau orang-orang dengan gangguan kepribadian antisosial itu ada perbedaan ya di EEG kepalanya gitu. Jadi memang perlu dipastikan nih ada riwayat atau tidak. Karena kalau ada riwayat trauma kepala itu berarti kita mesti sangat fokus di gangguan organiknya. Nah, prognosisnya gimana? Kalau ciri perilaku antisosial itu bisa menurun seiring penambahan umur. Nah, sering terjadi komorbiditas dengan gangguan somatik dan gangguan fisik, dan orang dengan gangguan kepribadian antisosial itu sering ada gangguan depresif dan gangguan penggunaan zat. Dan zat ini termasuk alkohol ya. Nah, terapinya gimana? Kalau yang individual itu adalah psikoterapi psikodinamik dan di pendekatan. Jadi biarpun sebenarnya dia suka melanggar hukum, dia tuh sebenarnya kayak ada ketakutan memiliki relasi dekat, relasi intim ya. Jadi sebenarnya mereka di balik pelanggaran itu mereka takut terlalu dekat gitu. Mereka nggak bisa. Nah, biasanya memang yang cukup bermanfaat adalah terapi kelompok atau self-help group sesama mereka. Karena kalau misalnya tidak sesama mereka, nanti mereka bisa cenderung manipulatif, memanfaatkan teman kelompok yang lain gitu. Jadi harus sesama mereka dan ditekankan sebab akibat atau konsekuensi gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, nanti kayak gini gitu. Karena kalau sesama mereka kan biasanya punya cara pikirnya sama gitu. Ya. Terus kalau psikofarmakanya biasanya simptomatik aja. Ya, impulsivitas itu kita berikan karbamazepin atau asam valproat. Kalau ada gejala inatensi atau hiperaktivitas itu bisa dikasih metilfenidat atau psikostimulan. Ya, selanjutnya ke gangguan kepribadian histrionik ya. Nah, histrionik ini 1-3% di populasi umum. Kalau di layanan kesehatan mental tuh, jadi kalau misalnya kayak tempat pelayanan khusus kesehatan mental itu bisa 10-15%. Lebih banyak perempuan dibandingin laki-laki, dan dia ini bisa ada kalau ada keluarga dengan gangguan somatisasi dan gangguan penggunaan alkohol itu dia makin tinggi angkanya. Nah, biasanya perilakunya itu, ini istilah dari Kaplan yang high degree attention seeking behavior gitu. Jadi udah kayak luka bakar nih, derajat tinggi gitu ya. Jadi dia tuh bila tidak menjadi pusat perhatian atau mendapat pujian atau penerimaan, dia tuh bisa tantrum itu ngamuk-ngamuk, menangis dan menuduh-nuduh. Oh, memang nggak, nuduhnya kayak, memang nggak peduli ya sama saya, emang nggak ada yang peduli sama saya gitu. Ya, perilaku, dan ini cenderung ini ya, memiliki kecenderungan perilaku seduktif yang menonjol gitu. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena untuk memastikan dirinya menarik. Karena kan dia sebenarnya nggak pede, tapi dia harus menampilkan to make sure benar nggak sih saya menarik. Nah, defense-nya paling banyak disosiatif yang pernah saya jelaskan di awal itu, atau denial terhadap perasaan-perasaan yang sifatnya negatif. Dan dia cenderung represi. Perasaan negatif itu dia tekan secara nggak sadar. Ya, jadi kalau histrionik ini dia cenderung ke semua orang, nggak cuma ke pasangan sendiri. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ke pasangan sesekali kok rasanya pengen didapat pujian atau penerimaan, itu normal. Tapi kalau misalnya ke semua orang gitu ya, nah itu yang mungkin ada arahnya ke histrioniknya.
Nah, terus kriteria diagnosis gangguan kepribadian histrionik itu yang pertama adanya ketidaknyamanan pada situasi ketika ia tidak menjadi pusat perhatian. Jadi agak kebalikan dengan orang sosial fobia ya. Kemudian interaksi dengan orang lain yang ditandai dengan perilaku seduktif atau perilaku provokatif yang secara seksual yang tidak wajar. Jadi kayak tanda kutip lebay secara seksual kan. Memperlihatkan perubahan ekspresi emosi yang cepat dan dangkal, secara konsisten menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian kepada dirinya, memiliki gaya bicara dengan ekspresi berlebih namun kurang detail, jadi kayak heboh gitu ya. Pokoknya dia lebih utamain hebohnya. Memperlihatkan dramatisasi diri, teater, dan ekspresi emosi berlebih, mudah tersugesti, contoh mudah dipengaruhi oleh orang lain atau keadaan, berpikir bahwa relasinya dengan orang lain lebih dekat dibanding kenyataannya. Jadi misalnya, ya loh, aku deket sama si ini gitu. Kita asik kok orang kita deket kok gitu. Padahal misalnya baru ketemu sekali gitu. Jadi yang ngerasa deket orang itu sih nggak merasa gitu. Kadang-kadang sering gitu. Jadi kalau ada 5, minimal 5 atau lebih itu udah bisa masuk gangguan kepribadian histrionik. Diagnosis bandingnya adalah yang pertama gangguan kepribadian ambang, karena memang agak mirip. Cuman kalau ambang itu lebih ke ketakutan ditinggalnya, dan biasanya sama signifikan figur tertentu. Kalau misalnya histrionik itu hampir ke semua orang. Terus ada gangguan somatisasi, jadi kayak kalau gangguan somatisasi ya bisa sering bersamaan, tapi kalau misalnya kita mesti bedakan ini benar gangguan somatisasi murni atau memang ada gangguan histrioniknya. Kenapa? Kalau gangguan somatisasi itu belum tentu ada histrioniknya. Jadi bentuknya kayak kok banyak banget keluhan fisiknya, kemudian seolah-olah kayak butuh banget perhatian gitu. Kadang-kadang kita terkecoh di situ. Padahal ternyata somatisasi. Balik lagi kalau misalnya gangguan kepribadian histrionik itu kita balik ke kriteria diagnosis tadi. Terus ada gangguan psikotik akut gitu. Jadi heboh seperti tantrumnya itu seolah-olah kayak ada psikotiknya. Dan kadang-kadang ya itu kayak orang tantrumnya itu bisa heboh seolah-olah kayak gejala psikotik gitu ya. Karena misalnya nggak diperhatiin gitu. Terus yang terakhir ini gangguan disosiatif. Jadi memang orang dengan gangguan kepribadian histrionik itu sering kayak kesurupan gitu. Biasanya itu kalau misalnya dia nggak dapat perhatian banyak. Makanya kita mesti pastiin ini kesurupannya transien atau sesekali atau memang terus-terusan gitu. Karena kalau pada histrionik memang bisa sesekali, tapi kalau misalnya ada gangguan disosiatif dia cenderung terus-terusan dan mengganggu ya. Prognosisnya gimana? Seiring pertambahan umur, ciri perilaku histrioniknya menurun. Bisa sering sesekali bermasalah dengan hukum, tapi sebenarnya dia cari sensasi. Jadi bukan karena untuk mencari keuntungan, karena memang dia mau heboh aja. Ya, terapinya itu psikoterapi biasanya yang cukup bermakna adalah psikoterapi berorientasi analitik, baik secara individu ataupun kelompok. Nah, fokusnya itu adalah klarifikasi perasaan yang dia rasakan. Kan dia tadi defense-nya itu cenderung disosiatif atau denial. Nah, itu mesti kita bantu dia untuk mengenali dan menerima perasaannya. Nah, psikofarmakanya kebanyakan simptomatik sih. Jadi kalau untuk gejala derealisasi dan induksinya kita bisa kasih antipsikotik. Kalau depresif dan somatik yang bisa kasih antidepresan, kalau kecemasan lebih bisa kasih anti-ansietas. Jadi memang belum tentu harus dikasih. Yang utama memang psikoterapinya ya. Nah, ini gangguan kepribadian ambang. Ya, jadi ini terjadi pada 1-2% populasi umum, lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, dengan rasio 2:1. Kenapa disebut ambang? Karena dia itu adalah perbatasan antara, kalau dulu ada yang menggolongkan gangguan neurosis atau gangguan psikosis. Gangguan neurosis itu yang arahnya gangguan cemas dan lain-lain. Kalau gangguan psikotik itu gangguan realita. Nah, kalau pada gangguan kepribadian ambang ini, dia tuh kayak di tengah-tengah. Dibilang cemas juga ada gejala psikotiknya. Dibilang gangguan psikotik berat juga enggak gitu, karena dia masih bisa aktivitas sehari-hari gitu. Jadi itulah akhirnya ilmuwan dulu memberi namanya ini kayak di tengah-tengah nih. Disebut borderline atau ambang ya.
Nah, insidensi meningkat apabila ada keluarga yang memiliki gangguan depresif atau penggunaan zat. Biasanya orangnya cenderung labil, sulit diprediksi, dan ada perilaku self-mutilation yang berulang ya. Nah, itu sebenarnya untuk menghilangkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Nah, jadi kalau misalnya lagi sendiri nih, orang dengan gangguan kepribadian ambang, dia cenderung ada perasaan bosan atau boredom, kosong, dan kesepian. Nah, itu kalau misalnya udah akumulatif, udah nggak enak banget, nah itu rasanya biasanya dia self-mutilation. Biasanya defense mechanism-nya itu adalah identifikasi proyeksi dan splitting gitu ya. Identifikasi proyeksi itu yang seolah-olah kayak tanda kutip nembak ke orang perasaannya seolah-olah orang itu yang punya, padahal bukan, itu kan dia yang punya. Terus nanti dia rasain lagi gimana. Kalau splitting itu nanti dalam menyikapi atau melihat suatu objek nanti dia all good atau all bad. Jadi, nah itu juga berlaku pada dirinya. Jadi kalau misalnya dia gagal dikit aja, dia berarti dia akan ngerasa dirinya itu nggak oke banget, hina banget, dan lain-lain. Nah, kriteria diagnosisnya apa? Yang pertama ada usaha besar dan berlebihan untuk mencegah dirinya ditinggalkan, baik secara nyata maupun imajinatif. Dan ini tidak termasuk self-harm, nanti dia ada kriteria sendiri. Kemudian yang kedua ada pola relasi interpersonal yang tidak stabil, yang ditandai dengan adanya pergantian idealisasi dan devaluasi berkala yang sangat menonjol dan berlebihan. Ini ada pengaruh dari splittingnya juga. Masalah identitas itu citra diri atau penghayatan diri yang secara menonjol dan tidak stabil secara persisten gitu ya. Nah, impulsivitas yang berpotensi untuk mencelakai diri dan setidaknya pada dua aspek berikut yaitu berbelanja atau hubungan seksual atau penggunaan zat atau mengendarai kendaraan secara lalai atau makan berlebih. Nah, ini jadi bunuh diri atau perilaku bunuh diri atau mutilasi diri nggak masuk di sini ya. Nah, ini baru ya. Perilaku bunuh diri berulang, gestur atau ancaman, atau perilaku mutilasi diri. Jadi dia kayak kriteria sendiri. Nah, instabilitas afektif akibat reaktivitas mood yang menonjol. Contoh episode disporik yang bermakna, irritable atau kecemasan yang dapat bertahan selama beberapa jam, namun jarang sampai berhari-hari. Jadi memang ini yang membedakan dengan episode depresi yang memang satu diagnosis aksis satu sendiri ya. Perasaan kosong yang kronis, kemudian kemarahan yang bermakna, dan tidak sewajarnya atau kesulitan mengendalikan kemarahan. Contoh ekspresi marah yang sering, kemarahan yang konstan, dan pertengkaran fisik yang berulang. Kemudian terakhir adalah ide paranoid transient, sementara gitu ya. Dia pembeda dengan gangguan skizofrenia yang terkait tekanan atau gejala disosiatif yang berat. Jadi harus ada 5 dari ini. Diagnosis bandingnya dia gangguan skizofrenia. Tadi ya, kan ada gejala psikotik yang sesekali muncul. Bedanya adalah kalau orang dengan GK ambang itu lebih bisa aktivitas sehari-hari. Gangguan kepribadian sosiotipal itu karena dia seperti agak narik dirinya itu, dan ada ide agak narik dirinya itu. Terus ada gangguan kepribadian paranoid ini karena yang dia kadang-kadang suka paranoid, ntar orang-orang nggak suka saya, orang-orang ninggalin saya. Tapi bedanya kalau ini kan memang dia lebih ke insecure relasi. Kalau paranoid emang ke semua orang dia emang nggak percaya aja. Nah, prognosisnya relatif stabil dan biasanya sudah didiagnosis sebelum umur 40 tahun. Dan biasanya munculnya ketika ada perubahan fase hidup gitu. Baru dia muncul gitu. Jadi ada pencetusnya. Nah, ini sering mengalami gangguan depresif. Terapinya itu kalau psikoterapi itu bisa individual dan kelompok, terutama pelatihan keterampilan sosialnya, karena dia cenderung insecure ya, nanti nggak ngerti, maksudnya kadang-kadang hal dikit nanti dianggap itu kayaknya saya yang salah gitu, jadi rada sensitif di situ. Nah, dengan pelatihan keterampilan sosial dia jadi kelihatan nanti, dia jadi tahu oh ternyata seperti itu gitu. Dan ini ada beberapa yang memang spesifik ya untuk GK ambang, yaitu dialectical behavior therapy, mentalization based treatment, dan transference focus psychotherapy. Psikofarmakanya itu simptomatik untuk kemarahan, permusuhan, dan psikotik sementara biasa dikasih antipsikotik. Tapi nggak spesifik, untuk gejala depresifnya bisa dikasih antidepresan, biasanya SSRI, kecemasannya bisa dikasih benzodiazepin.
yaitu biasanya alprazolam, impulsivitasnya bisa dikasih antidepresan, mau inhibitor, dan untuk meningkatkan fungsi global di kapal nulisnya carbamazepine ya. Nah ini yang terakhir gangguan pribadi narsisistik. 1-6% populasi umum, seks rasionya nggak jelas. Nah dia meningkat pada orang tua dengan GK narsisistik. Nah jadi biasanya kalau orang tuanya ada GK narsisistik, gangguan pribadi narsisistik, yang bentuknya seperti omnipoten, grandiosity, dan memuja kecantikan dan bakat yang tidak realistis, itu biasanya anaknya juga iya. Nah ini biasanya orangnya relatif sulit menerima kritik. Kalau ada kritik dia biasanya marah. Ya. Biasanya orangnya relatif ambisius, tidak empatik, dan eksploitatif terhadap orang lain gitu, demi nama dia. Rasa percaya dirinya sebenarnya rendah. Biarpun dia suka pamer, sebenarnya rasa percaya dirinya rendah, sehingga mudah depresi. Biasanya beberapa kali punya masa relasi, pekerjaan, penolakan, dan kehilangan. Nah, kalau kriteria diagnosis gangguan pribadi narsisistik itu memiliki pemaknaan diri yang bersifat kebesaran diri atau kepentingan diri. Contoh, prestasi dan bakat berlebihan, ada ekspektasi untuk dikenal sebagai sosok yang superior, walaupun prestasinya tidak sepadan. Ada preokupasi kepada fantasi atau kesuksesan, kekuasaan, kepintaran, kecantikan, atau pasangan ideal yang tidak terbatas. Nggak habis-habis ya, nggak ada cukupnya. Kepercayaan bahwa dirinya spesial dan unik yang membuat ia merasa hanya dapat dipahami atau disandingkan oleh orang dengan orang spesial atau status sosial tinggi atau institusi. Memiliki kebutuhan dikagumi secara berlebih, memiliki rasa kewenangan, contoh memiliki keinginan tidak berdasar terutama cara dirinya diperlakukan atau keharusan orang harus sesuai dengan ekspektasinya. Eksploitatif secara interpersonal, biasanya untuk mencari keuntungan dari orang untuk mendapatkan tujuannya. Kurangnya empati, tidak mau mengenal atau mengidentifikasi perasaan atau kebutuhan dari orang lain. Iri terhadap orang lain atau memiliki pola pikir bahwa orang iri terhadap dirinya. Gitu. Sering bandingin soalnya. Dirinya dia cenderung bandingin orang. Memperlihatkan arogansi, perilaku, atau sikap congkak. Jadi kalau ada 5 minimalnya, dia bisa. Ya. Diagnosis bandingnya itu gangguan kepribadian ambang gitu. Jadi kalau misalnya orang dengan gangguan kepribadian ambang, dia kan cenderung mencoba untuk diterima masyarakat. Jadi dia akan ngikutin standar-standar yang tinggi. Kalau histrionik, kalau orang histrionik biasanya seolah-olah kayak nyari ketenaran dan lain-lain. Tapi sebenarnya dia, kalau orang histrionik, semata-mata untuk dapat perhatian. Kalau orang dengan narsisistik akan untuk mendapatkan pujian atau status yang tinggi. Ya. Nah, terus yang terakhir itu gangguan kepribadian antisosial gitu. Jadi karena eksploitatifnya itu agak mirip, cuman bedanya kalau misalnya narsisistik itu dia lebih arahnya untuk mencari ketenaran. Kalau antisosial semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Prognosisnya biasanya kronis dan sulit diatasi, biasanya sangat rentan terhadap krisis-krisis paruh baya gitu ya. Perubahan-perubahan seperti itu rentan depresi. Terapinya biasanya kita psikoterapi yang individual, yang berbasis psikoanalitik. Nanti kalau udah agak lama, terapi kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan empati. Nah, secara obat, dia biasanya simptomatik juga. Kalau misalnya mood yang labil, biasanya dikasih lithium. Dan untuk gejala depresif, kita biasa dikasih antidepresan, terutama SSRI. Ya, itu saja untuk sekarang. Mungkin untuk cluster B ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di cluster C.